Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali sore ini oleh karena anugerah, oleh karena berkat, oleh karena kasih setia Tuhan. Kita sama-sama masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita masih diberi waktu, diberi kekuatan oleh Tuhan, mari kita pakai hidup kita, waktu yang kita miliki untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya bahwa sumber dari segala berkat, pertolongan, kekuatan, kesehatan yang kita miliki, itu semua datang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Dan terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya Kau katakan. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kebaikan dalam hidup kami, yang membimbing, yang memimpin, yang menuntun, yang mengajari kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Mari Engkau siapkan hati kami, mari Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong untuk terus memberikan kepada kami pemahaman demi pemahaman, penguatan demi penguatan, pengertian demi pengertian,
agar kami senantiasa tetap kuat, tetap mampu, tetap bertahan, tetap yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicaralah Engkau, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada sore ini akan saya ambil dari Kitab Mazmur pasal 121. Kitab Mazmur pasal 121. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini adalah Tuhan penjagaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara, dalam beberapa hari terakhir kita melihat adanya banyak sekali peningkatan kasus COVID di tengah-tengah kita. Ada banyak sekali kemudian orang-orang yang mengalami atau terpapar oleh virus yang hari-hari ini sedang menjadi momok bagi masyarakat dunia. Situasi seperti ini seakan-akan menempatkan kita itu ada dalam sebuah keadaan yang membawa kita seakan-akan terus berada di dalam sebuah kegelisahan, sebuah kecemasan, sebuah ketakutan. Kita tidak merasa tenang, kita tidak merasa nyaman, kita merasa semakin terintimidasi, bahkan mungkin tidak jarang kemudian kita kehilangan sebuah gairah, semangat untuk membangun sebuah kondisi kehidupan kualitas kehidupan kita yang lebih baik, yang membuat kita bisa terus optimis, bergerak dalam rangka mencapai harapan dan tujuan kita. Kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita ini membuat kita kehilangan semangat untuk melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini memang adalah sesuatu yang kita tidak bisa elakkan. Sebuah kenyataan yang ada di depan kita. Entah kita mau berkata seperti apa, kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. Namun itulah faktanya yang terjadi di sekitar kita. Namun saudara, menghadapi sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak ini, bagaimana kemudian kita sebagai umat percaya, orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, menyikapi situasi kondisi yang seperti ini? Sebuah situasi di mana perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita diwarnai,
hadapkan dengan berbagai keadaan-keadaan yang selalu mengintimidasi kehidupan kita. Saudara, melihat kenyataan seperti ini, sore ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca Mazmur 121 ini. Sebuah mazmur yang disebut sebagai Mazmur Ziarah. Mazmur Ziarah adalah sebuah mazmur yang biasa dinyanyikan di dalam perjalanan orang-orang Israel menuju Bait Allah, biasanya di dalam perayaan-perayaan hari besar di mana mereka harus berkumpul di Bait Allah. Nah, salah satu mazmur yang dinyanyikan adalah Mazmur 121 ini. Saudara, ketika kita membaca di dalam Mazmur yang ke-121 ini, Mazmur ini memulai nyanyiannya dengan sebuah kegelisahan. Seperti apa yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Mazmur ini memulai nyanyiannya dari sebuah fakta kehidupan yang membuat umat Allah mengalami kegelisahan. Itu sebabnya di dalam bagian awal nyanyian ini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Bagian pertama dari nyanyian Mazmur ini tersirat menunjukkan adanya sebuah kegalauan, adanya sebuah kondisi di mana Mazmur merefleksikan sebuah kegelisahan dari satu kehidupan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur menyampaikan apa yang menjadi kerisauannya. Dia ada di dalam sebuah kehidupan yang seakan-akan menempatkan dirinya di tengah-tengah gelanggang pertandingan, di tengah-tengah gelanggang kehidupan yang membahayakan, yang membuat dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika dia mereferensikan apa yang ia lihat dengan menunjukkan sebuah situasi atau kondisi keadaan yang ia sebut sebagai melayangkan mata ke gunung-gunung, pemazmur ingin menggambarkan memang ada sebuah kondisi kehidupan yang membahayakan, yang sedang mengancam kehidupan seseorang yang sedang mengadakan sebuah perjalanan menuju suatu tempat. Gunung-gunung di dalam bahasa puisi pemazmur ini itu dipahami dari sebuah kenyataan di mana gunung, bukit seringkali digambarkan sebagai tempat di mana para perampok bersembunyi. Ketika kita menonton film-film seperti kisah Tuhan Yesus itu, berapa kali saya melihat adegan di mana di balik gunung tiba-tiba kemudian datang orang menyerbu. Gunung-gunung seringkali menggambarkan ancaman, bahaya yang bisa datang dari perampok atau orang-orang jahat yang seringkali bersembunyi dan siap untuk menghadang orang yang lewat di bawah perbukitan atau berada di kaki gunung itu. Nah, ketika Mazmur ini dinyanyikan, Mazmur ini sebenarnya juga ingin menyampaikan tadi sebuah fakta di balik kisah-kisah perjalanan kehidupan orang yang melewati kaki gunung, melewati kaki bukit itu. Peristiwa perjalanan itu tidak lagi sekedar dimaknai sebagai sebuah peristiwa yang umumnya orang pahami, melewati sebuah jalan perbukitan yang kemudian mengandung bahaya, tetapi sudah dipahami di dalam sebuah cara pandang yang lebih luas, di mana kehidupan manusia
seringkali dipahami sebagai sebuah perjalanan yang melewati daerah-daerah berbahaya itu. Perjalanan kehidupan manusia digambarkan sebagai sebuah perjalanan panjang yang mana mengandung banyak sekali ancaman bahaya. Saudara, kondisi kecemasan dan kekuatan yang datang dari luar yang berusaha untuk mengganggu kehidupan kita, kehidupan umat Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan, seringkali membuat kehidupan seseorang itu merasa tidak nyaman. Bayangan datangnya ancaman, bayangan ketakutan, membuat orang itu kemudian tidak dapat tenang menjalani kehidupan ini. Pemazmur mengajak kita untuk sejenak memahami kenyataan ini, bahwa memang kehidupan itu adalah sebuah kehidupan yang tidak steril, sebuah kehidupan yang tidak aman-aman saja, tetapi setiap detik, setiap waktu ada kenyataan di mana kehidupan kita bagaikan orang yang berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, dengan melihat kenyataan ini, dengan mengerti realitas kehidupan seperti ini, lalu apa yang kemudian harus kita perbuat? Pertanyaan ini juga lah yang kemudian terjadi dan bergelanjut dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita ada di dalam sebuah kondisi kehidupan yang seperti ini, sebuah kondisi yang membuat setiap orang hatinya campur aduk, hatinya kemudian tidak bisa tenang menghadapi hidup seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Saudara, dalam kondisi seperti ini, kebenaran firman Tuhan menjadi penting bagi kita. Firman Allah perlu untuk kita dengar terus. Firman Allah perlu untuk kita gaungkan terus. Firman Allah perlu untuk kita suarakan terus. Firman Allah perlu untuk kita perdengarkan terus dalam diri, dalam hati kita, supaya kita di tengah-tengah fakta kenyataan kehidupan di mana hidup seakan-akan tidak mendapatkan pertolongan, hidup di tengah-tengah sebuah kepungan bahaya, kita sungguh-sungguh dapat melihat kebenaran demi kebenaran, pertolongan demi pertolongan yang mau dan ingin diingatkan oleh firman Allah bagi kita. Nah, hal apakah yang kemudian pemazmur ingin sampaikan dengan memperhatikan kenyataan kehidupan yang tidak sederhana, tidak mudah seperti ini? Saudara, di dalam Mazmur 121 ini kemudian pemazmur mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran lain yang perlu diperhatikan oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman perlu mengerti kebenaran ini. Orang-orang percaya perlu mengerti kebenaran ini, supaya mereka itu tidak terus dikuasai oleh kegelisahan, supaya mereka itu dapat terus berjalan maju menjalani kehidupan ini dengan kuat, sekalipun faktanya setiap detik, setiap waktu bahaya-bahaya itu bisa saja terjadi dalam diri kita. Namun bagaimana kemudian kita dapat menghadapi kenyataan hidup itu dengan lebih siap, dengan lebih mampu, dengan lebih kuat, dengan lebih teguh menghadapi sebuah kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mudah ini. Di dalam ayat kedua sampai 8, pemazmur ingin menunjukkan kebenaran yang perlu dipahami oleh orang-orang beriman itu. Apakah itu? Pemazmur ingin mengatakan bahwa sekalipun dunia ini penuh dengan bahaya, dunia ini penuh dengan pergumulan, dunia ini penuh dengan tantangan, namun umat Allah perlu sadar. Orang percaya perlu sadar. Kita perlu ingat, perlu tahu, perlu kemudian memahami kembali bahwa kita memiliki Allah
sang sumber pertolongan, sang penjaga sejati. Ini yang ingin kemudian disampaikan oleh Mazmur 121 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Pemazmur ingin meneguhkan kita bahwa kita memiliki Allah yang siap untuk menolong. Allah sang penjaga kehidupan kita. Di dalam bagian-bagian ini mari kita mencoba memperhatikan nyanyian pemazmur ini, sehingga kita dapat kemudian dengan mantap, dapat kemudian dengan yakin, dapat kemudian dengan mampu, dengan kuat menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang kemudian dapat membuat kita sadar bahwa kita itu memiliki Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang sanggup untuk menjaga kita. Yang pertama, pemazmur ingin mengatakan bahwa pribadi Allah yang kemudian kita yakini sebagai pribadi yang sanggup menolong kita. Yang pertama adalah pribadi yang menjadikan langit dan bumi ini. Pemazmur langsung merujuk kepada sebuah pengakuan iman penting dari orang Israel, yaitu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Pemazmur langsung merujuk kepada gagasan pemahaman tentang Allah sebagai sumber dari segala sesuatu. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan demikian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur langsung merujuk kepada sebuah gagasan penting dalam iman Israel, yang kemudian membuat bagian pertama dari kitab suci kita itu menyatakan hal ini. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa artinya itu? Ketika ini diucapkan sebagai sesuatu yang pertama di dalam kitab suci, inilah yang ingin dikatakan bahwa sebenarnya konsep dasar pemahaman iman Israel yang kita warisi sampai hari ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa dunia ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu bersumber dari Allah. Dia yang menciptakan langit, Dia yang menciptakan bumi. Dan di dalam keyakinan pemazmur ingin mengatakan, Dia yang menciptakan langit, Dia yang menciptakan bumi, Dia juga yang sedang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Allah yang terus siap untuk menjaga kita. Sehingga ketakutan-ketakutan dan bayangan-bayangan ketidakmampuan yang senantiasa ada di sekitar kita itu tidak dapat merusak, tidak dapat menghancurkan optimisme, semangat, keyakinan kita untuk menjalani hari-hari kita. Mengapa? Sebab kita di backup, kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh diyakini sebagai pencipta segala-galanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kemudian gagasan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini saudara disampaikan, maka tidak ada lagi hal paling besar ingin dikatakan tentang Allah kita. Dialah penguasa segala-galanya. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Sehingga bagi penulis pemazmur, tidak ada yang dapat kemudian merusak damai sejahtera. Tidak ada yang dapat merusak kehidupan. Tidak ada yang dapat merusak pengharapan. Inilah hal pertama yang kita perlu bangun dalam diri kita, saudara. Mengapa kita perlu optimis? Mengapa kita perlu yakin? Mengapa kita tidak perlu kemudian dikuasai oleh kecemasan? Sebab Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang juga bersemayam, berdiam bersama-sama dengan kita.
Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Dialah Allah yang selalu beserta dengan kita, berimmanuel, ada di dalam diri kita. Ini yang pertama, yang kemudian dirujuk oleh pemazmur. Mengapa kita perlu untuk terus percaya dan dengan yakin menjalani kehidupan ini tanpa ketakutan, tanpa kemudian mengalami sebuah kondisi yang dapat menghancurkan keyakinan kita. Karena Dia yang menjaga kita adalah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu tetap yakin, perlu tetap percaya, perlu untuk tetap maju menjalani kehidupan yang dibayangi oleh ketakutan ini? Karena Dia sang penjaga kita, bukan saja pencipta, tetapi Dia juga adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah membiarkan kita ada di dalam kegoyahan. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat di dalam Mazmur ini berkata demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yang kedua, saudara, Alkitab ingin mengatakan bahwa mengapa kita tidak perlu cemas menghadapi kehidupan ini? Sebab Dia yang menjaga kita adalah Allah yang penuh dengan kepedulian dan Allah yang senantiasa mau memperhatikan kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kaki kita menjadi lemah. Karena Ia tidak pernah terlelap, Ia tidak pernah tertidur. Ia adalah penjaga yang sejati. Bagaikan orang yang senantiasa ada di dalam sebuah perjalanan, Allah selalu menjaga. Pemazmur kemudian balik lagi kepada pemahaman iman Israel tentang konsep tiang awan dan tiang api, di mana Allah selalu menjaga siang dan malam, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Pemazmur ingin mengajak umat, ayo kembali. Kamu lihat bahwa Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan yang kedua, Allah kita adalah Allah yang selalu menjaga, memelihara kehidupan kita, siang maupun malam. Ini ayat-ayat yang kemudian disampaikan oleh Alkitab ketika orang Israel berjalan di padang gurun, di mana Allah menyertai mereka lewat tiang awan dan tiang api. Kamu tidak perlu cemas, kamu tidak perlu khawatir, sebagaimana Dia dulu memelihara umat Tuhan yang berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan dengan pemahaman tiang awan dan tiang api. Maka Allah yang sama juga sekarang sedang berjalan dengan kita. Dia peduli. Kata kepedulian ini menunjukkan bagaimana Allah betul-betul tidak membiarkan umatnya itu mengalami kegoyahan. Dia adalah Allah yang peduli. Dia tidak membiarkan kaki kita menjadi goyah. Di dalam bagian Mazmur lain dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia menguatkan langkah-langkah kita. Kita memang bisa lemah, saudara. Kita bisa goyah. Tapi seperti orang tua yang kemudian siap untuk menjaga, siap untuk menguatkan, demikianlah pribadi Allah di dalam diri kita. Dia selalu hadir, siap untuk melihat. Ketika kita lemah, Dia akan menguatkan. Ketika kaki kita goyah, Dia siap menjaga. Karena apa? Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Perhatiannya selalu ada di dalam diri kita, baik siang maupun malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua, yang perlu untuk kemudian ditaruh dalam diri kita. Bagaimana Allah sang penjaga itu adalah Allah yang sungguh-sungguh. Ingat perjalanan umat Tuhan, bagaimana Allah selalu menjaga, baik siang dalam tiang awan, baik malam dalam tiang api. Tidak pernah
Allah meninggalkan sedetik. Tidak pernah Allah membiarkan umatnya sedetik. Pemazmur ingin berefleksi, ingin mengajak umat. Nyanyian pemazmur ini mengajak umat untuk ingat hal ini. Dan hari ini ketika firman Tuhan ini disampaikan, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat hal ini. Sebagaimana Allah memelihara umatnya. Hari ini firman-Nya disampaikan kepada kita. Allah pun sedang memelihara engkau. Allah pun sedang menjaga engkau. Allah pun sedang menilik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun engkau berada. Baik di dalam keterbatasan maupun di dalam kelemahan, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau yang merasa goyah, engkau yang merasa cemas menghadapi hidup hari-hari. Percayalah, Allah ada di dekatmu. Allah siap menjagamu. Allah siap menolong. Allah siap memegang engkau. Allah siap menetapkan langkah-langkahnya. Dia siap menjaga kita. Allah siap untuk senantiasa menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah terlelap. Tidak ada sesuatu yang kemudian lepas dari perhatian Allah. Tidak ada sesuatu yang kemudian lepas dari perhatian Bapa. Tidak ada. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Walau demikian, kadang-kadang kita harus memahami bahwa kadang-kadang ada situasi-situasi di dalam hidup di mana itu diizinkan oleh Allah. Banyak hal-hal terjadi dalam diri kita. Namun, kenyataan-kenyataan itu tidak harus kemudian membuat kita berkata, oh Allah meninggalkan kita. Ketika Allah memimpin Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, saudara juga melihat dinamika hidup umat. Kadangnya mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka kekurangan air, mereka kekurangan makanan. Tetapi saudara, di dalam setiap detik-detik di mana mereka mengalami itu, di dalam pembacaan Alkitab kita juga selalu melihat bagaimana Allah memelihara, Allah menolong, Allah menjaga mereka. Berhadapan dengan musuh, Allah menjaga. Berhadapan dengan tantangan-tantangan bangsa-bangsa lain, Allah menjaga. Allah peduli. Allah tidak pernah membiarkan. Allah siap menjaga hidup umatnya. Dia menjadi Allah yang sungguh-sungguh menjaga kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, hal kedua yang perlu untuk kita ingatkan dalam diri kita, bahwa kita memiliki sang penjaga sejati, yaitu Allah yang peduli, yang tidak pernah membiarkan kita goyah, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah melepaskan perhatiannya dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, pemazmur ingin mengajak kita untuk memperhatikan bahwa mengapa kita perlu optimis, perlu tetap kuat, perlu tetap yakin, perlu tetap mampu untuk menjalani kehidupan kita. Karena kita memiliki penjaga yang senantiasa sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Memelihara kehidupan kita, menjaga kehidupan kita dimanapun kita berada, dalam seluruh proses perjalanan kehidupan kita. Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa pemeliharaan, pertolongan Tuhan atas kehidupan kita itu tidak akan pernah berkesudahan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau tadi kita melihat aspek dari perhatian Allah, sekarang kita dapat melihat tentang aspek pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Allah akan menjaga seluruh kehidupan. Pemazmur ingin memberikan kepada kita sebuah penguatan demi penguatan. Hidup memang adalah bagaikan sebuah perjalanan yang mengandung banyak bahaya, mengandung banyak tantangan, sebagaimana yang kita hadapi hari-hari ini. Entah bahaya itu bisa datang dari sakit penyakit, atau bahaya itu bisa datang dari apa yang kemudian mengganggu sumber-sumber pendapatan kehidupan kita dan sebagainya. Namun Alkitab
ingin mengatakan kepada kita bahwa engkau memiliki penjaga sejati yang memelihara kehidupan, keluar masuk seluruh kehidupan dijaga oleh Tuhan. Allah yang menolong kita adalah pencipta. Allah yang menolong kita adalah Allah yang sanggup memberikan perhatian terus kepada kita, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah kehilangan perhatiannya dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Allah yang selalu melengkapkan, mencukupkan setiap kehidupan kita. Allah yang senantiasa menjaga kita dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hari-hari terus dengan penuh semangat. Kita jalani hari-hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan itu datang ketika firman itu betul-betul kita taruh, kita tempatkan dalam diri kita dengan sungguh-sungguh. Ketika firman itu kita hidupkan dalam diri kita, di dalam pikiran, di dalam hati kita. Saudara, kesadaran kita tentang Tuhan yang menjaga ini kemudian memberikan kepada kita semangat, membuat kita optimis, membuat kita untuk tetap yakin mampu berjalan. Namun, saudara, pemahaman tentang Allah yang menjaga jangan kemudian membuat kita menjadi lengah dalam menghadapi hidup yang kita hadapi hari-hari. Jangan kemudian membuat kita menjadi orang yang takabur dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Saya kira gagasan tentang Allah yang menjaga hidup kita bukan kemudian di dalamnya mengandung ide, ya udah kita seenaknya saja, enggak. Kesadaran bahwa Allah menjaga kehidupan kita seharusnya membuat kita itu juga memiliki sikap yang sama. Ketika kita tahu bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita, ya mari kita juga peduli dengan kehidupan kita. Mari kita peduli dengan kehidupan di lingkungan kita. Mari kita peduli dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Pemahaman tentang Allah yang menjaga dalam kehidupan kita jangan kemudian membuat kita lost control, membuat kita kehilangan kontrol, membuat kita tidak peduli, dan membuat kita kehilangan sebuah kesadaran untuk memahami, kesadaran untuk menjaga, kesadaran untuk melindungi seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Kesadaran bahwa Allah itu adalah penjaga seharusnya membuat kita juga memiliki pemahaman yang sama. Mari kita jaga hidup kita sama-sama. Namun tidak di dalam kerangka ketakutan, paranoid yang kemudian membuat kita kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mari kita menjaga kehidupan kita agar kita terus dapat berkarya, agar kita terus dapat berjalan, agar kita terus dapat melangkah, agar kita terus dapat menjalani hidup kita hari-hari ini dengan kuat, dengan iman, dengan penuh kesungguhan, sehingga kehidupan kita menghargai karya penjagaan Allah dalam diri kita. Wujud kita menghargai penjagaan Allah dalam diri kita, mari kita juga jaga kehidupan kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga hidup kita, jaga kelakuan kita, jaga sikap kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berjalan bersama dengan visi Tuhan, berjalan bersama dengan kerinduan Tuhan. Tuhan ingin kita baik. Jangan kemudian kita menjadi orang yang ledor, menjadi orang yang ceroboh, yang kemudian karena merasa bahwa Tuhan baik lalu kemudian kita tidak mau menjaga kehidupan kita. Mari saudara, bersama dengan semangat pemeliharaan Allah, semangat penjagaan Allah dalam diri kita, kita menjaga hidup kita juga dengan sungguh-sungguh. Perlindungan penjagaan Tuhan membuat kita nyaman, membuat kita kuat. Batin kita tenang, hidup kita menjadi lebih segar, menghadapi hidup ini lebih bersemangat, mencapai seluruh harapan dan masa depan kita. Dengan sebuah pemahaman untuk kita juga menghargai karya-karya Allah dalam diri kita, dengan menjaga seluruh kehidupan kita. Mari kita jalani terus hidup kita hari ini dengan yakin dan percaya Tuhan menyertai kita,
Sebab Dia penjaga Israel adalah Allah pencipta langit bumi, Allah yang sangat peduli hidup kita, dan Allah yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang sama sedang berkarya, sedang berjaga, sedang melindungi, sedang berkarya dalam Bapak Ibu, dalam diri Bapak Ibu saudara semua. Karena itu terus kuat, terus semangat, terus bekerja, terus berkarya, terus berprestasi, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Segala perkara, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan anugerah Tuhan yang berkarya bekerja dalam hidup kami. Setiap firman yang sudah kami dengarkan, biarlah itu tertabur kuat, tertanam kuat dalam hidup kami, menjaga, menolong kami untuk tetap mampu menjalani hidup kami hari-hari ini. Sekalipun di tengah tantangan, bahaya, dan ancaman kehidupan yang tidak mudah, kami tetap diberi kemampuan, kami tetap diberi kekuatan, kami tetap diberi kesanggupan menjalani hidup kami hari-hari. Tuhan, besertalah dengan kami. Tuhan, bekerjalah dalam diri kami. Engkaulah pencipta langit bumi. Engkaulah Allah yang senantiasa tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, peduli atas hidup kami. Engkaulah Allah pemelihara kami. Karena itu teruslah berkarya, teruslah bekerja. Teguhkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat bersama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat, berkati kami semua, mampukan kami menjalani hari-hari kami
di dalam pekerjaan dan usaha, dalam rumah tangga, dalam apa saja yang kami kerjakan. Tuhan kiranya berkarya dan bekerja atas kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon tangan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat sore. Haleluya.